Sorry ya guys. Goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Harjan Ahmad dengan NIM C1D3190067. Jurusan Jurnalistik kelas ganjil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Di sini saya akan membahas tentang proses pembelajaran secara online. Saat wabah COVID-19 ini muncul, seluruh aktivitas manusia dibatasi termasuk kegiatan pembelajaran, baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan, mulai menerapkan kegiatan belajar di rumah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang masih tersebar seperti saat ini. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Seluruh pimpinan perguruan tinggi di setiap daerah yang terdampak diminta untuk menghentikan aktivitas kegiatan akademik seperti perkuliahan secara tatap muka. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, seluruh perguruan tinggi juga diminta untuk mengeluarkan kebijakan tentang proses pembelajaran secara daring bagi mahasiswa. Oleh karenanya, semua perguruan tinggi di Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan di dalam merubah seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua pihak yang menjalani perkuliahan daring mengalami kepanikan, baik dosen maupun mahasiswa sekalipun. Masalah teknis menjadi salah satu kendala dari sekian banyak kendala dan problem dalam proses belajar mengajar secara daring. Masalah teknis yang ditemui biasanya mulai dari kendala kuota, signal hingga kendala dari aplikasi online yang kita gunakan seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sebenarnya secara umum kita belum siap secara menyeluruh untuk melakukan perkuliahan secara daring seperti saat ini. Apalagi mahasiswa banyak yang mengeluh tentang gagalnya memahami materi yang disampaikan lewat daring. Hal ini memang dirasa wajar karena baik mahasiswa dan dosen belum adanya peralihan dan kemampuan adaptasi dari proses pembelajaran seperti ini. Terlebih lagi, pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda dengan mahasiswa lainnya yang mungkin sudah terbiasa dengan pembelajaran online. Setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan daring, yakni faktor eksternal, internal, dan kontekstual. Beberapa faktor eksternal diantaranya adalah kendala waktu, adanya tekanan keluarga, kurangnya dukungan di lingkungan sekitar, dan masalah keuangan. Hal tersebut berkaitan dengan konteks mentalitas mahasiswa yang mempunyai kendala dan tuntutan tentang tugas yang diberikan secara terus-menerus. Hal ini mungkin saja berpengaruh terhadap aspek psikologis mahasiswa tersebut. Terlebih jika mahasiswa tersebut mempunyai tuntutan kebutuhan biaya sehari-hari, apalagi ditambah dengan kebutuhan kuota internet yang menambah beban keuangan mahasiswa tersebut. Selain itu juga faktor internal yang berkaitan dengan disiplin dan kemampuan mengatur waktu. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana mahasiswa dapat menyiapkan kedisiplinannya untuk fokus pada perkuliahan. Sementara faktor kontekstual lebih cenderung kepada aplikasi online yang tidak ramah kepada pengguna, kemampuan penguasaan teknologi, kurangnya interaktivitas, perasaan terisolasi karena belajar mandiri, serta kurangnya kehadiran instruktur yang dapat membimbing secara langsung.
Untuk itu, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk bertahan dengan perkuliahan daring atau tidak. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian pembelajaran nantinya. Tentunya dari semua ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, materi dapat diakses oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Dengan perkuliahan daring, para mahasiswa dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah. Hal ini didukung oleh teknologi yang berkembang pesat yang menghasilkan produk smartphone. Dengan adanya smartphone, para mahasiswa dengan mudah mengakses materi di mana saja, di ruangan terbuka maupun tertutup. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita hanya bisa melakukan di ruangan tertutup saja, seperti di rumah saja. Yang kedua, kita dapat melakukan perkuliahan atau membaca materi sambil bersantai, melakukan kegiatan santai seperti sambil mendengarkan musik, tiduran, makan cemilan, dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, kegiatan perkuliahan yang tidak sama efektifnya dengan perkuliahan tatap muka. Banyak mahasiswa yang keberatan karena perkuliahan tidak efektif didapatkan. Banyak materi yang kurang dimengerti dan kurang dipahami karena kurangnya penjelasan dari dosen. Kemudian yang kedua, yaitu tugas menumpuk. Sistem perkuliahan daring tidak bisa memastikan mahasiswa yang hadir di dalam kelas seperti kelas tatap muka. Jadi, beberapa dosen memberikan tugas seperti pertemuan untuk sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut hadir di kelas daringnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.